Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan lindungan kepada kita semuanya. Sehingga kita dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi manusia yang paling mulia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam marilah kita sama-sama sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin anak-anakku yang saya cintai dan saya muliakan, seperti mana biasa, Jumat pertama di SMP Negeri 230 Jakarta diadakan Jumat religi, Jumat untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di pagi hari ini alhamdulillah kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, marilah kita sama-sama doakan orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita. Barangkali ada orang tua kita hari ini yang dalam keadaan sakit, ada guru-guru kita hari ini dalam keadaan sakit, ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hari ini sedang sakit. Kita doakan pagi ini, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Dengan keberkahan surat Al-Fatihah ini, mudah-mudahan hajat kita, niat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hadihiniyah wa la kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Hadirin anak-anakku yang saya cintai dan saya muliakan, maka judul pada kesempatan yang berbahagia ini yang ingin saya sampaikan adalah tentang sungguh mulia sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mempunyai Nabi yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi yang kita ikuti selama ini. Maka kalau berbicara tentang akhlak baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak mampu kita menulis tentang kebaikan baginda Rasul. Betapa banyak dan betapa luasnya kebaikan yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ingin saya sampaikan hari ini tentang dua hal yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, dan ini sulit kita lakukan. Ketika kita mampu melakukan hal ini, maka yakin kita akan selamat dunia dan akhirat. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan budi pekerti dari umat manusia yang ada di muka bumi ini. Maka ada akhlak baginda Rasul yang kita tiru, hadirin hamba Allah. Hari ini ada dua hal saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, akhlak baginda Rasul Muhammad SAW yang pertama adalah beliau melupakan kesalahan orang lain yang pernah dilakukan. Akhlak baginda Rasul adalah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, beliau melupakan kesalahan orang lain kepada dirinya.
Ini yang sulit kita tiru hadirin hamba Allah. Dan ketika mampu meniru ini, yakin kita selamat dunia dan akhirat. Jadi baginda Rasul Muhammad SAW tidak pernah mengungkit-ungkit, tidak pernah dendam kepada siapapun. Dalam berbagai cerita, berbagai kisah dikisahkan, di mana Rasulullah SAW pernah suatu saat beliau ingin berdakwah ke negara Taif. Bahkan sampainya ke negeri Taif itu, beliau dilempari oleh orang-orang tersebut, bahkan sampai pelipisnya berdarah. Bukan disambut dengan baik, tapi disambut dengan batu, dengan pasir. Tetapi beliau tidak pernah marah. Bahkan ketika malaikat Jibril datang, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menghancurkan umat Taif ini, negeri Taif ini." Apa kata baginda Nabi? "Jangan wahai Jibril. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu." Masya Allah. Begitu hebatnya akhlak Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah dendam, beliau tidak pernah marah terhadap orang-orang yang pernah melukainya, terhadap orang-orang yang pernah menyakiti dirinya. Ini luar biasa dan hamba Allah. Ini yang harus kita lakukan, khususnya siswa-siswi SMP Negeri 230 Jakarta. Ketika kita ingin bahagia dunia dan akhirat, lupakan kesalahan orang lain kepada diri kita. Bahkan ketika Rasulullah SAW ini hendak melakukan sholat subuh, selalu diludahi. Pertama diludahi, yang kedua diludahi, yang ketiga yang meludah sakit. Apa yang terjadi hadirin hamba Allah? Rasulullah menengok dan mendatangi orang tersebut, diberikan buah-buahan dan diberikan makanan. Ini akhlak mulia dari baginda Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah ketika sholat dilemparkan kotoran unta kepada badannya sehingga kotor. Apa Rasulullah marah? Tidak, hadirin hamba Allah. Apakah Rasulullah tidak punya marah? Punya, melainkan ada tempatnya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah katakan wal afina anin nas. Orang-orang yang akan disediakan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mampu melupakan kesalahan orang lain. Orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ayo hadirin anak-anakku, jangan pernah ada dendam di dalam diri kita. Biarkan orang lain menyakiti diri kita. Yang penting kita tidak pernah menyakiti orang lain. Di dalam Al-Quran Allah katakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Di dalam surat Al-Isra ayat 7. Kebaikan dan keburukan akan datang, akan menimpa kepada dirinya masing-masing. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan menimpa kepada dirinya. Ketika kita melakukan keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada dirinya masing-masing. Hadirin, menjadi orang-orang yang beragama Islam, menjadi umat muslim, ayo semuanya lupakan kesalahan orang lain kepada dirinya. Ingat, orang yang mampu melupakan kesalahan orang lain kepada dirinya, yakin akan hidupnya senang, tenang, bahagia dunia dan akhirat, sebagaimana apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.